Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Keluarga besar Sekolah Dasar Islam Cendekia Faiha yang semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ustadz Juliadi akan menyampaikan tausiah singkat untuk menjadi penambah wawasan bagi kita semua, baik bagi guru-guru, anak-anak didik, warga masyarakat dan sekitarnya, sebagai pengetahuan dalam menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh dengan kemuliaan ini. Yang pertama sekali, mari kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, kami cinta, kami bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Kami gembira ya Allah. Betapa nikmatnya kehidupan kami dengan datangnya bulan Ramadan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang saya bacakan tadi berkenaan dengan puasa. Kita terjemahkan, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Khusus kepada orang yang mengaku dirinya beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Ini yang menjadi poin penting yang harus kita perhatikan. Tujuan orang yang berpuasa adalah menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Ini suatu pertanyaan. Karena Allah menilai, mengukur kemuliaan seseorang di sisinya berdasarkan ketakwaannya. Allah tidak menilai atau mengukur seseorang mulia berdasarkan pangkat dan kedudukan, berdasarkan harta benda yang banyak, berdasarkan tampan atau cantiknya seseorang. Kalau Allah mengukur kemuliaan berdasarkan harta yang banyak, Qarun adalah orang yang memiliki harta yang luar biasa banyak, tetapi Qarun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalam hatinya tidak ada ketakwaan. Kalau orang dinilai mulia karena kedudukan, pangkat, jabatan, Fir'aun adalah orang yang mempunyai kedudukan yang paling tinggi sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan karena dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Tapi Allah menghinakan Fir'aun. Dia dimatikan di Laut Merah, dihinakan oleh Allah. Oleh sebab itu, di dalam surah Al-Hujurat disebutkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Lalu ciri orang yang bertakwa itu apa? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa itu. Terjemahan ataupun definisi takwa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah sangat luar biasa indah. Beliau katakan begini, maksud dari suatu takwa. Al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil wal istidadu bil yaumir rahil. Apa artinya? Al-khawfu bil jalil, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Yang ketiga, war ridha bil qalil, ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ciri takwa yang keempat adalah wal istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Kita jelaskan satu persatu lebih ringkas. Definisi takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini. Yang pertama, takut kepada Allah. Nah, dengan puasa mendidik kita supaya takut kepada Allah. Kalau misalnya ada anak-anak yang mengaku dirinya berpuasa, tetapi ketika dia masuk ke kamar mandi, dia minum seteguk air. Tidak ada yang melihat di situ, dia mengatakan bahwa dia masih berpuasa. Tetapi dia sudah melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Karena saking hausnya, dia minum ketika berada di kamar mandi. Saking hausnya, dia minum. Dan dia tidak takut kepada Allah. Dia lupa bahwa Allah selalu melihat apa yang dilakukannya. Tetapi di depan abi dan uminya dia mengaku masih berpuasa. Bahkan ketika berbuka puasa, dia menunjukkan seolah-olah dia sangat lemah, sangat lesu. Lalu dia makan dengan sekenyang-kenyangnya. Uminya bilang, aduh, luar biasa anak saya ini ya, puasa tahan sehari. Nah, begitu. Dia bagian orang yang tidak takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang tidak melakukan maksiat dimanapun dia berada. Karena Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa huwa ma'ahum ainama kuntum. Dia berada bersama kamu dimanapun kamu berada. Di surah yang lain dalam surah Al-Isra, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu itu lebih mengetahui apa yang ada dalam jiwa kamu. Apa yang ada dalam hati kamu, Allah mengetahui. Kita sendiri tidak tahu, tapi Tuhan kita, Allah Maha Besar, mengetahui apa yang ada dalam jiwa kita. Saudara-saudaraku, keluarga besar SD Islam Cendekia Faiha Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Al-Qur'an harus dibaca, kemudian difahami isi kandungannya, ditadaburi, kemudian diamalkan isi kandungannya. Dari seorang penjaga besar Jalaluddin Rumi, jika kamu membaca Al-Quran dengan mata kepalamu, kamu akan melihat kata-kata. Jika kamu membaca Al-Quran dengan fikiranmu, kamu akan melihat pengetahuan. Jika kamu membaca Al-Quran dengan hatimu, kamu akan melihat cinta. Dan jika kamu membaca Al-Quran dengan ruhmu, kamu akan melihat Tuhan. Luar biasa. Kita membaca Al-Quran hanya baru sebatas mata kepala kita. Kita belum sampai kepada membaca Al-Quran dengan ruh kita. Kalau sudah membaca Al-Quran dengan ruh kita, maka kita akan takut kepada Allah. Takut yang luar biasa. Kalau di negara ini, setiap orang takut kepada Allah, negara ini akan menjadi negara yang aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ada orang yang mau korupsi. Tidak ada orang memakan, memaling duit rakyat.
Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah waridha bil qalil, ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridho apa yang ditentukan oleh Allah dengan hidup kita, kita ridho. Karena hidup kita diatur oleh Allah. Semenjak kita tidur, bangun tidur hingga kita tidur kembali, Allah yang mengatur jalan hidup kita. Dan yang keempat, wal istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari kematian kita? Apa yang kita persiapkan untuk hari kematian kita? Kata Rasulullah SAW melalui hadisnya dengan terjemahan, setiap orang yang akan menghadap Allah, mayat, dia membawa 3 bawaan. 2 pulang ke rumah, 1 yang bersama dengannya. 2 yang pulang ke rumah adalah keluarga dan harta bendanya. Dan 1 yang tertinggal bersamanya adalah amal. Nah, bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, untuk kita meningkatkan amal kita. Inilah bekal bawaan yang bakal kita bawa ketika mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita beramal di dalamnya sampai akhir Ramadan. Insyaallah Allah akan memberikan keberkahan di dalam bulan Ramadan 1444 Hijriah, 2023 Masehi ini. Apa yang baik datang pada Allah Subhanahu wa taala, khilaf dan salah karena kelemahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.